masukin ke search builder PubMed-nya. Nah, nanti bisa kelihatan. Jadi tadi yang sudah kita cari dari information exchange itu, dari mesh itu, kalau ini tadi saya sudah restriksi dari 5 tahun terakhir ya. Nah, kalau ini enggak, kalau tidak itu hanya terkumpul sekitar 15 item. Kalau misalnya ini kita bisa dapetin misalnya 5 tahun terakhir, misalnya kayak gitu. Nah, misalnya kita buka salah satu hal. Ini merupakan salah satu yang bisa kita lakukan kalau misalnya kita mau cari apa namanya sumber informasi dari jurnal. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada yang tandanya free, free. Nah, itu kita mungkin bisa dapetin itu secara free artikel. Misalnya, kita coba aja ini. Nah, sebenarnya, nah dari sini kita ada tulisan kalau misalnya full text linknya ini bisa kita dapetin di sini atau misalnya kita bisa kalau misalnya nggak mau cari di situ kita bisa aja copy ini dan kita masukin ke Scholar. Nah, dari sini kalau dari Scholar kita bakal kelihatan ada beberapa versi yang bisa kita dapetin. Mana yang sebenarnya kalau di sini dia juga sebenarnya, nah ini ya beberapa database yang bisa kita acu. Cuma kalau di sini kita belum bisa dapetin yang ya open. Coba kita cari pakai, nggak usah pakai ini. Kalau di sini pasti dia bakal ke record banyak banget ya. Misalnya full kita restriksi aja dari free full textnya. Nah, untuk hal information exchange, nah karena kita sebenarnya di sini tidak memasukkan keyword yang secara spesifik, jadi kita sebenarnya nggak nemu yang namanya health information exchange yang ada di dalam apa namanya judul. Ini hanya sebagai misalnya salah satu contoh aja ya, saya ngambil dari sini. Kalau misal kita Nah, jadi intinya gini, kalau misalnya dari jurnal ini, jurnal yang berjudul Consensus Based Search SOC ini, dia sebenarnya masuk ke dalam database PubMed dan dia dipublikasi di jurnal PLOS ONE. Nah, coba aja kita cari lagi di Google Scholar. Sebenarnya intinya kalau misalnya kayak gini, kita harus apa namanya? Harus pintar-pintar main strategi dalam pencarian jurnalnya. Jadi nggak boleh gampang menyerah kayak misalnya, oh nggak ada jurnal segala macamnya. Nah, misalnya kayak gini, kalau misalnya kita dapetin hal yang seperti ini dari ini, kita misalnya dapetin beberapa versi ya. Kita bisa lihat sebenarnya 4 versi ini. Nah, teman-teman kalau misalnya klik ini bakal kebuka dalam IE Explore atau misalnya kalau ternyata selain dia masuk ke IE Explore, dia masuk juga ke ResearchGate. Nah, kalau misalnya sudah ada tanda yang seperti ini, biasanya dia bisa di-download PDF-nya. Gitu. Nah, selain itu misalnya kita pakai Google Scholar aja. Yang misalnya tadi
kita mau pakai bulan builder, sorry, health data. Nah, di sini bakal kalau bisa kita pakai builder seperti ini, saya cuma nampilin health data and dictionary. Di sini bisa kelihatan. Jadi di dalam jurnal, di dalam apa? Kalau di sini dia tidak membatasi hanya di dalam judul aja, tapi di dalam kalau misalnya kita buka artikelnya atau bukunya, nah itu tuh di dalamnya ada kata health data dan juga dictionary. Kayak gitu. Dari sini kelihatan ada yang namanya mapping clinical data with a health data dictionary, misalnya seperti itu. Nah, di sini sebenarnya kalau di Google Scholar, teman-teman kalau misalnya mau restriksi tertentu, bisa aja dari rentang khusus ataupun misalnya dari penelusuran lanjutan. Nah, misal kayak gini dengan semua kata, kalian juga bisa masukin bulan-bulannya di sini. Habis itu misalnya saya hanya mau munculin yang ada di dalam judul, tinggal diklik aja dari sini. Nah, misalnya kita mau cari ini. Nah, kalau di sini dia kebetulan open ya dari Science Direct. Kita bisa langsung download this article. Kalau misalnya di Science Direct ini, selain kita bisa download artikelnya itu, biasanya dia bakal ngarahin kita ke beberapa mendekati kayak gitu. Jadi misalnya tadi kan judulnya apa? Ini ya, comparison of alternative cancer detection. Jadi bisa aja ternyata ada beberapa hal yang mendekati dari sini yang bisa kita download juga. Kalau misalnya teman-teman mau download, silahkan di-download. Kayak gitu. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini tadi beberapa artikel yang recommended juga yang mendekati dengan judul yang ini. Jadi sebenarnya dari Elsevier ini kalau misalnya teman-teman bisa dapetin jurnal yang open source, dia enak banget buat sangat rekomendasiin beberapa artikel yang bisa dijadikan sebagai acuan yang lain. Nah, selain itu, misalnya kita lihat aja, misalnya gini, bisa dengan cara yang tadi, tapi ada beberapa jurnal yang mungkin dia tidak seperti kayak Elsevier ini, yang dia bisa merekomendasikan beberapa jurnal. Jadi bisa teman-teman cari aja dari artikel terkait. Nah, ini yang tadi. Dari artikel terkait ini ada beberapa hal yang mungkin bisa kita ambil kayak gitu. Kita lihat-lihat aja, misalnya gini, ada The Indiana Health Information Exchange. Nah, kalau di sini dia langsung ada tanda kayak gini, berarti udah otomatis dia udah bisa di-download dalam bentuk PDF seperti ini. Ini tanpa saya retriksi ininya ya, tahun pencariannya. Nah, selain itu, kalau misalnya teman-teman selain bisa dapetin seperti itu, bisa juga teman-teman hand searching. Hand searching itu maksudnya gini, dari yang tadi ini, yang kalian sudah dapetin ini tadi, coba pasti kalau misalnya kita sudah benar masukin keywordnya, dari misalnya keyword yang ini ternyata memang sudah sesuai, otomatis referensi yang ada di dalam jurnal ini akan mendekati dengan keyword-keyword yang kita cari juga. Jadi sebenarnya nggak ada alasan lagi kalau misalnya teman-teman nggak dapetin banyak jurnal karena sebenarnya jurnal itu banyak. Tapi yang mungkin salah adalah teman-teman tuh terlalu spesifik banget cari judulnya. Jadi kalau misalnya Health Information Exchange, teman-teman hanya cari yang ada tulisan Health Information Exchange. Padahal nggak juga kayak gitu. Tadi yang sudah ada di MES, ternyata ada yang namanya interoperability. Karena interoperability itu juga berhubungan sama Health Information Exchange. Atau bisa juga tentang privacy data patient. Kayak gitu, itu juga bisa jadi standar untuk mencari keyword yang berhubungan tentang health information exchange kayak gitu. Jadi di sini kalian bisa satu-satu lihat kalau misalnya oh mana sih judul yang kira-kira sesuai sama kita kayak gitu. Itu namanya adalah hand searching. Kalau misalnya dari sini kayak gitu. Sebenarnya kuncinya yang selama ini jadi sebenarnya gini, setiap kayak
universitas atau misalnya company atau industri itu biasanya mereka mempunyai langganan jurnal ya. Sebenarnya saya kurang tahu kalau misalnya di Esa Unggul mereka langganan database jurnal apa. Kalau misalnya Google Scholar itu udah otomatis dia open atau bisa buka dari portal Garuda yang punyanya kementerian kita sendiri dari Indonesia. Atau misalnya dari kayak misalnya Scopus atau misalnya Web of Science itu sebenarnya saya nggak kurang tahu kalau misalnya Esa Unggul langganan database yang mana. Cuma untuk mempermudahnya mencarinya itu kayak tadi, misalnya kita buka database yang tadi dari Emerald, itu bisa aja kalau misalnya kita nggak nemu apa open source-nya, kita sebenarnya bisa cari dia di Google Scholar dengan cara yang kayak tadi itu. Kalau misalnya kita nggak nemu juga di Google Scholar, kita cari aja yang mendekati dengan judul tersebut. Nah, misalnya yang ini, coba aja ya kita cari dari Emerald Addressing Public Health Informative Patient Preference Concern. Kalau di sini sebenarnya dia juga belum ada karena dia belum bisa ini juga. Nah, kita mungkin bisa cari beberapa hal yang mendekati atau kita bisa ganti keyword yang kita cari yang berdasarkan ini atau misalnya kita bisa cari dari sininya. Tapi sebenarnya gini, kalau misalnya teman-teman yang namanya tadi sudah menentukan kriteria-kriteria yang dari awal teman-teman menentukan inklusi eksklusinya apa. Nah, sebenarnya ini nggak apa-apa dari awal kita jaring dia masuk ke dalam suatu kriteria kita, misalnya baru kriteria inklusi sama eksklusi yang awal dia dalam berbahasa Inggris, dia dalam 5 tahun terakhir, oh ternyata ini juga masuk kayak gitu. Nah kalau misalnya selanjutnya kita ke next step yang selanjutnya adalah baca dari jurnalnya, baca dari abstrak atau judulnya. Dari judulnya misalnya dia juga masuk ada health informatics atau patient privacy, ini ternyata dia juga masuk ke dalam input eksklusi kita. Kita tetap masukin lagi jurnal ini nggak apa-apa sampai dengan pembacaan abstrak. Nah di abstrak sebenarnya kita lihat apakah sebenarnya dia sudah cocok, sudah sesuai dari kita. Di sini ada purpose-nya, ada desain atau metodologi approach-nya, ada finding-nya, kayak gitu. Nah di sini sebenarnya kita bisa tahu kalau misalnya dia sesuai apa enggak kalau misalnya dari abstrak. Nah, nanti mungkin di tahap akhir sampai kita tidak menemukan dia full text-nya baru kita bisa exclude dia. Jadi istilahnya kita bisa bisa tetap masukin dia ke dalam pencarian review kita tapi hanya di batasan sampai misalnya dari screening dari abstrak. Nah, cara yang lain sebenarnya bisa juga dari seperti ini. Keyword-keyword yang dia hadirkan ini, kita bisa mencari dari sini juga. Kayak gitu. Ada information management, public health, freedom of information, informatics, atau patient privacy. Mana yang lebih sesuai? Kita bisa juga seperti itu. Mungkin kalau misalnya dari saya dalam pencarian literatur, itu tadi saya sudah, dari bulan operation udah. Baik. Mungkin ada yang mau ditanya dulu? Karena kita waktunya juga semakin ini ya, mepet. Jadi kalau sebelum kita akhiri nanti dari penjelasan Bu Syafira, bagaimana teman-teman sudah ada gambaran tentang proses pencarian literatur ya atau reference dengan memaksimalkan database online, kemudian keyword dan segala macam. Bu Mika, mohon maaf nih. Ini kali ya, satu lagi langkah yang perlu tahu teman-teman. Setelah dia punya dapat artikel, tadi kan masukin ke Excel, mungkin kasih contoh format Excel-nya seperti apa, sehingga nanti mereka berpikirnya itu sistematis, Bu Fira. Ya, oke. Saya coba ini ya. Nah, mungkin saya bisa contohin paper dari saya. Ini sebenarnya papernya udah dari tahun 2016 yang saya publish di seminar internasional yang diadakan oleh Universitas Ahmad Dahlan yang ada di Jogja tentang role of nutrition intervention for non-communicable disease
systematic review. Jadi di sini kalau misalnya sebenarnya, nah kalau misalnya ini kalian bisa, kalau tadi sudah tahu tentang protokol Prisma, nah kalian sudah bisa nge-review jurnal saya berdasarkan protokol si Prisma itu. Dari sini dari abstraknya, kalau misalnya kita baca, jadi di sini letak di mana saya menentukan kriteria inklusi eksklusi saya. Nah, di sini systematic review ini berdasarkan saya ininya dari beberapa database seperti dari ProQuest, Science Direct, dan juga Scopus, yang mana periodenya hanya dari periode 2012 sampai 2016. Kayak gitu. Yang selanjutnya, saya bisa mendapatkan 850 reference di awal sampai saya mensintesanya sampai dengan hanya dengan mendapatkan 13 kriteria sesuai dengan kriteria inklusi saya. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari abstrak sebenarnya kelihatan apa yang mau kita dapetin. Nah, kalau misalnya masih belum ini juga kita bisa melihat dari langsung ke metodenya. Nah, kalau saya sebenarnya paper saya sangat minimalis ya. Jadi sebenarnya masih jauh banget dari yang protokol yang ada. Saya hanya mensintesa langsung dalam satu paragraf. Nah, di sini ini ya. Jadi search keyword yang saya pakai. Keyword yang saya pakai di sini adalah nutrition for NCDs sesuai dengan apa dari jurnal tadi. Keyword yang saya pakai adalah nutrition for NCDs, lifestyle intervention, nutrition prevention for NCDs. Itu adalah keyword yang saya cari di berbagai database jurnal seperti ProQuest, ScienceDirect, dan juga Scopus. Nah, di sini saya tidak melimitasi dari publish language-nya, mau dia English, mau dia nanti Tagalog ataupun dia Mandarin, itu saya kasih iniin. Nah, habis itu dari sini juga saya tidak melakukan limitasi tentang populasinya ataupun juga studi desain dan juga negaranya. Jadi saya mau mendapatkan semua informasi tentang prevention NCDs yang ada di seluruh negara. Selanjutnya, nah, oh ya, yang hal terpenting adalah kalau misalnya teman-teman sudah mencari database, sudah mencari jurnal dalam database literatur atau database elektronik, jangan lupa sekali-kali teman-teman masukin langsung atau langsung diimport ke dalam Mendeley. Tapi karena di sini saya fokuskan pada pelatihan systematic review-nya, jadi saya tidak bisa ini ke Mendeley, dan kebetulan juga di komputer ini tidak bisa terpasang Mendeley kayak gitu. Nah, kalau di sini saya pakai EndNote. Salah satunya bisa EndNote ataupun Mendeley, itu bebas sebenarnya untuk mensitasinya dalam database-nya. Jadi yang penting kita harus jangan lupa nge-cite dia langsung ke dalam Mendeley kita untuk mempermudahkan nanti kita bikin referensinya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kriteria eligibility-nya yang saya terapkan adalah duplicate. Saya mau remove duplicate dari papernya. Habis itu dari sisanya saya baca dari title atau abstraknya. Habis itu cari full text review dan sampai mendapatkan 13 kriteria yang saya dapatkan tadi. Nah, di sini sudah ada keterangan ya bahwa this involve extracting data from the final selected study into Excel database dengan key extraction variable-nya including author, tahun, objektif, method, outcome, metric, dan juga conclusion. Jadi kalau di sini saya bebas aja. Kalau misalnya kelihatan kan ya, buka Excel. Ya Mbak, kelihatan, coba dibuat. Oke, ada author, tahun,
Jadi dalam pembuatan author dari citasi yang di Excel tadi, sebenarnya itu sudah bisa dilakukan saat melakukan. Jadi gini, tadi kan dari awal saya dari totalnya cari database dengan keyword yang saya tentukan, saya menemukan ada 1096 artikel dari ProQuest berapa, Scopus berapa, Science Direct ada berapa. Setelah adanya menghilangkan duplikasi, itu berjumlah 957. Dari situ saya ekstraksi lagi, saya exclude berdasarkan title, yang saya exclude ada 750 dan bersisa 205 artikel. Nah, dari 205 artikel ini, saya akan mereview abstraknya tadi. Saya baca abstrak, introduction, dan juga resultnya. Ternyata dari 205 artikel, ini saya exclude lagi yang tidak sesuai dengan inklusi sama eksklusi saya yang sudah saya tentukan. Ada 155 artikel yang saya exclude, sampai saya mendapatkan 55 artikel yang eligibility-nya sesuai dengan inklusi eksklusi saya, sampai dengan akhirnya dari final selected study-nya hanya mendapatkan 13. Jadi sebenarnya dari 13 ini yang kita bisa urutkan di dalam ini. Kita sintesa dari author, year, objective, method, outcome, dan conclusion-nya. Jadi sebenarnya itu juga ditampilkan di dalam hasil kita. Nah, seperti ini. Jadi summary of selected study-nya ini yang saya sajikan di dalam Excel sebenarnya sama aja kayak gini. Dari author atau year-nya ini dari Pehek et al. 2012 dengan objektifnya adalah the protocol of multiple health behavior change intervention designed for implementation in general practice and summaries the baseline characteristic of its participant. Metodenya apa, intervensi yang dilakukan apa, sampai dengan outcome-nya seperti apa. Itu kalau misalnya dalam buat Excel-nya sebenarnya sama aja kayak gini. Baru nanti kita mendesain dari outcome yang ada, baru kita ke result-nya. Seperti itu. Atau misalnya kalau misalnya dari saya mau nunjukin ini, saya dari salah satu dosen saya, dia baru banget publish dari mana systematic review yang sudah terindeks di ini ya, Science Fair ataupun Elsevier. Jadi di sini kalau di sini otomatis dia lebih lengkap lagi daripada yang saya buat, karena yang saya buat juga sudah terlalu lama, jadi sebenarnya belum full memenuhi guideline dari protokol Prisma itu sendiri. Nah, habis itu kalau misalnya kita lihat di sini dari introduction, dia cukup lengkap sesuai dengan protokol Prisma yang tadi sudah saya tampilkan. Dari metodenya, study design, sampai juga di sini dia sudah meregistrasi hasil dari systematic review dia ini ke Prospero ini. Nah, kalau misalnya saya tampilan dari data sintesanya ini dalam Excel itu bisa beragam ya. Jadi kalau tadi kan saya mensintesanya hanya berdasarkan penulisnya siapa, tahun berapa, objektifnya apa, metode yang digunakan apa, outcome-nya apa, sampai dengan conclusion-nya. Nah, sedangkan kalau di sini ya dia bebas aja kalau misalnya berdasarkan inklusi, tapi pada dasarnya sebenarnya sama aja. Dia nampilin country-nya dari mana, datanya tahun berapa, habis itu kalau di sini dia tentang element of economic evaluation reported, nah berarti dia menampilkan economic evaluation type. Jadi dalam penentuan ini hidings atau misalnya sintesanya, kita berdasarkan balik lagi ke PICO kita, kayak gitu. Jadi yang ada di Excel sebenarnya sama aja dengan yang ada di sini, kita tinggal pindahin ke dalam paper yang mau kita tulis, seperti itu. Baik, terima kasih, luar biasa ya, dari ribuan jurnal akhirnya terekstraksi sampai hanya 13 jurnal yang akhirnya bisa ditelaah. Itu butuh effort yang besar juga. Oke, bagaimana teman-teman? Ini ada
sebelum menutup ada satu pertanyaan lagi sih ini, tapi agak ya udah saya sampaikan saja. Ini dari Bu Fitri. Bagaimana ketika kita menentukan tujuan umum dan tujuan khusus ditetapkan di bab 1, kemudian untuk menggambarkan kerangka konsep di bab 3, bagaimana dan cara dan teknik yang mudahnya. Itu apakah harus dijelaskan semuanya di bab 1 untuk bisa menggambarkan input, proses, dan output di bab 3? Ini terkait pembuatan magang yang kayak biasa ya, bukan terkait systematic review kah? Kalau saya lihat dari pertanyaannya ini relevannya ke data magang biasa ini ya. Bu Mika, suruh online aja Bu Mika, suruh online. Oh iya, boleh. Boleh Bu Fitri coba di online kan, di unmute sama videonya, tampilkan. Ya Bu. Ya, coba jelas pertanyaannya. Iya tadi kebenaran saya bertanya kan pas tadi Bu Fira juga lagi ya putus ya. Yang saya tanyakan sih ini memang kebenaran untuk di pembuatan laporan magang saya yang sedang saya kerjakan sih Bu. Jadi agak gini, ketika saya membuat di bab 3 untuk membuat kerangka konsep, kan ada input, proses, output gitu ya. Nah, membaca kembali ke bab 1, saya agak kesulitan, ternyata saya tidak sebutkan misalnya inputnya nggak ada di bab 1. Apakah saya harus sebutkan semua input, proses, outputnya di bab 1 atau bagaimana ya Bu Fira? Oke, mungkin saya bisa bantu sedikit jawab, tapi mungkin nanti bisa dosen lain juga nambahin juga ya. Kalau misalnya yang sepengetahuan saya, kalau yang namanya kita menulis, mau itu laporan magang, skripsi, ataupun yang lain, terutama ini merupakan suatu karya ilmiah, karya tulis ya, dari bab 1, bukan dari bab 1 deh, dari awal banget, dari judul, dibikin ringkasan, bikin abstrak, bab 1, 2, 3, sampai dengan hasil maupun kesimpulan itu semua ada benang merahnya kayak gitu. Jangan tiba-tiba dia muncul nih di bab 3 tapi dia ternyata nggak ada di bab 1. Kalau misalnya dia tiba-tiba muncul di bab 3 tapi dia nggak ada di bab 1, berarti memang mungkin penggalian masalah yang ada di latar belakang atau penentuan masalahnya itu yang masih kurang kegali. Jadi misalnya di bab 3 ya tadi, kita pakai kalau di magang kita pakai kerangkanya IPO, input, proses, dan juga output. Nah, input itu biasanya kita mengacu pada 5M ya, main, money, method, material, sama mesin, kayak gitu. Nah, sebenarnya fokusnya mau ngambil yang lebih kemananya, kayak gitu. Misalnya lebih ke SDM atau ke man-nya. Otomatis kita harus menggali secara dalam di latar belakang. Sebenarnya latar belakang, jadi ingat, di latar belakang itu kita mencari penggalian masalah ya, bukan melakukan tinjauan pustaka atau tinjauan literatur. Jadi di situ bisa mencari benar-benar apa yang harus kita gali tentang si man-nya ini atau terhadap SDM atau seperti itu terhadap 5M-nya yang mau dimasukkan. Jadi kalau misalnya nggak perlu semuanya 5M, misalnya di latar belakang memang fokusnya, skupnya di situ dan penentuan tujuan umum dan tujuan khusus sudah sesuai, berarti itu sudah harusnya di input, proses, outputnya di bab 3 memang harus adanya itu kayak gitu. Jadi kalau misalnya punya Bu Fitri nih di bab 1-nya nggak ada tapi ternyata di bab 3-nya tiba-tiba muncul, berarti itu memang harus ditarik ulang lagi. Judulnya apakah sesuai dari yang diambil, apakah IPO-nya sudah sesuai dengan apa yang judul maupun tujuan dan juga latar belakang. Itu sih kalau misalnya yang sepengetahuan saya. Oke, baik. Terima kasih Bu Fira. Mungkin ada dosen lain yang mau menambahkan? Atau Bu Hosisa atau Bu Witri? Kalau saya tergantung substansi judulnya apa, nanti kan jadi panjang gitu diskusinya dengan saya nanti nanti di forum ini aja. Oke.
Baiklah, sebelum saya tutup dengan review sedikit, masih ada kesempatan pertanyaan, satu pertanyaan lagi? Masih ada tidak yang terkait dengan systematic review? Mungkin Kalau dari tidak, dosen-dosen lain ada yang mau Ya. bertanya juga ya nggak apa-apa sebenarnya. ya mungkin dari pihak dosen. Dokter Nungki tadi gabung ya, Dokter Nungki? Bu Nauri? Jadi baiklah, kalau saya bisa simpulkan dari systematic review ini adalah suatu proses identifikasi ya, melibatkan identifikasi, penilaian, pemilihan, kemudian mensintesis dari apa yang referensi yang telah kita pilih, kita jaring, yang tentu saja referensi tersebut harus relevan untuk menjawab pertanyaan dari kita. Nah, dalam proses penjaringan tersebut, dalam systematic review ini mengikuti yang namanya protokol yang disebut dengan protokol Prisma. Nah, dalam prosesnya nanti di Prisma itu ada namanya Prisma checklist sehingga teman-teman bisa mengikuti atau tidak ada bagian-bagian yang terlewat, apa saja yang bisa ditampilkan sampai di bagian Excel-nya nanti dengan melalui Prisma checklist tadi. Kemudian melakukan tahapan systematic review di mana ada 5 tahap. Yang pertama adalah menentukan dari pertanyaan penelitian atau research question-nya. Dari situ dalam penentuan research question tersebut digunakan dengan aturan PICO ya, identifikasi problem, intervention, comparison, dan outcome-nya apa. Kemudian langkah kedua adalah melakukan pencarian referensi atau literatur dengan database online yang mungkin Anda bisa gunakan Google Scholar, portal Garuda, Web of Science, dan lain sebagainya. Kemudian ketiga adalah menganalisis referensi yang telah didapat, kemudian kita ekstraksi lagi dengan sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi agar sesuai dengan penelitian yang diharapkan, kemudian menghilangkan duplikasi dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu membandingkan hasil analisis referensi yang kita dapatkan. Baru yang kelima menuliskan hasil atau mensintesa dari referensi yang kita dapatkan tadi. Kemudian ketika kita sudah membuat literatur penelitian systematic review ini, sebaiknya nanti didaftarkan juga penulisannya dalam ke Espero ya. Mungkin itu ringkasan yang bisa saya buat dari paparan Bu Syafira untuk pelatihan systematic review ini. Jika ada pertanyaan atau kurang jelas, bisa nanti dilanjutkan atau didiskusikan dengan dosen pembimbingnya atau dengan dosen lainnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC, Bu Tria. Oh ya, sebentar Bu Mika. Dan Halo. halo, iya Bu Syafira. Mungkin mau sedikit nambahin aja, sedikit aja. Sebenarnya dari output pelatihan ini sebenarnya harapan saya secara besar semoga teman-teman di sini bisa mulai menulis ya, bisa ngajak dosen yang ada di sini. Jadi ya ini kan sebagai suatu ilmu baru. Misalnya terlepas entah itu buat magang ataupun hal yang lainnya. Gitu sih. Dan juga sebagai motivasi buat kita juga dosen-dosen yang lain untuk membuat tulisan baru dengan menggunakan metode systematic review ini. Jadi gitu. Terima kasih. Vira atas penyampaian materinya. Terima kasih juga ke moderator.